Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada materi konsep seni. Jadi sebelum pembahasan kita ulas dulu apa itu seni. Seni adalah segala kegiatan manusia yang bertujuan untuk mengkomunikasikan pengalaman batinnya kepada orang lain dalam tata susunan yang indah dan menarik, sehingga dapat menimbulkan kesan menyenangkan. Berikut adalah definisi seni menurut para ahli. Yang pertama dari Alexander Baumgarten. Seni adalah keindahan dan seni adalah tujuan yang positif menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan. Lalu yang kedua menurut Aristoteles. Seni adalah bentuk yang mengungkapkannya dan penampilannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan dan seni itu adalah meniru alam. Lalu yang ketiga adalah dari Immanuel Kant. Seni adalah sebuah impian karena rumus-rumus tidak dapat mengikhtiarkan kenyataan. Lalu di dalam seni itu berdasarkan medianya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama seni audio, yang kedua seni visual, dan yang ketiga adalah seni audiovisual. Apa itu seni audio? Seni audio adalah karya seni yang berkaitan dengan apa yang dapat kita dengar. Contohnya adalah seni musik. Seni musik adalah suatu wujud karya dalam bentuk nada dan memiliki tempo yang dapat diikuti oleh penikmatnya. Dan musik itu terlahir dari aliran-aliran nadi yang disertai dorongan sensitif karena salah satu indera yang merasakan adalah rangsangan. Fungsi seni musik: 1. Untuk kebutuhan individu, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan emosional. Fungsi seni musik yang kedua adalah untuk kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan di bidang komunikasi. Unsur-unsur seni musik antara lain nada dan tangga nada, tempo, pulsa atau ketukan, irama, birama, melodi, tekstur atau warna suara, bentuk atau komposisi lagu, harmoni, dinamika, lirik atau syair, dan lingkungan sejarah dan masyarakat. Nada. Nada adalah bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar dengan kecepatan getar secara teratur, merupakan unsur musik yang paling utama. Tangga nada. Tangga nada adalah sekumpulan nada yang frekuensi getarannya berbeda satu sama lain, dengan interval teratur dan tersusun secara urut dalam satu oktav, do rendah sampai dengan do tinggi. Tempo, pulsa atau ketukan adalah suatu satuan waktu yang menentukan lamanya suatu nada yang dibunyikan, atau disebut juga satuan waktu dalam musik. Irama. Irama adalah suatu urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik. Sekelompok bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama waktu atau panjang pendeknya membentuk pola irama bergerak menurut tempo dan ayunan birama. Birama. Birama juga merupakan pola atau kerangka waktu. Bedanya dengan irama adalah birama hanya terdiri dari satu jenis harga nilai nada. Irama adalah gabungan dari beberapa birama. Pola birama antara lain 2/4, 4/4, 3/4, 6/8, dan lain sebagainya. Melodi. Melodi merupakan susunan rangkaian nada yang terdengar berurutan sesuai dengan pola birama dan iramanya. Ada 2 kelompok komponen melodi, yaitu 1 pola nada dan 2 rancangan ritmis. Warna suara. Warna suara adalah kekhasan atau keunikan suara yang disebabkan oleh adanya perbedaan sumber bunyi. Bentuk atau komposisi musik. Bentuk atau komposisi musik adalah kerangka dalam suatu karya seni musik.
Harmoni. Harmoni adalah aturan yang mutlak ditaati dalam merangkai nada ataupun melodi. Nada atau melodi dapat secara serial atau berurutan maupun berjajar atau akord. Dinamika. Dinamika merupakan perubahan keras lembutnya suara musik, berfungsi untuk membawa pesan emosi lagu. Tanda dinamika adalah tanda untuk menyatakan kuat atau lemah sebuah lagu maupun musik. Dinamika dalam musik dibagi 3, yaitu kuat, sedang, dan lemah. Lirik. Lirik adalah ungkapan linguistik yang membawa pesan yang efektif. Melalui kata-kata, maka lagu tersebut dapat sampai kepada apresian atau pendengar musik. Lingkungan sejarah dan masyarakat. Lingkungan sejarah dan masyarakat sangat mempengaruhi di mana musik itu sendiri tumbuh. Musik di masing-masing daerah pastinya berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan, sejarah, dan adat istiadat di daerah itu sendiri. Aliran atau genre musik, antara lain musik klasik, musik rakyat atau musik tradisional, musik keagamaan, musik gambus, qasidah, nasyid, blues, jazz, country, rock, musik populer, dan musik dunia. Contoh alat seni musik modern, yaitu contoh alat musik band. Ada gitar, drum, bass, dan sebagainya. Seni visual. Seni visual adalah segala karya yang berkaitan dengan apa yang dapat kita lihat. Contohnya adalah seni rupa. Dan di dalam seni rupa terbagi menjadi seni rupa murni dan juga seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni yang hanya dinikmati keindahannya saja, atau dengan kata lain sebagai elemen estetis. Karya seni rupa murni merupakan karya yang benar-benar murni, berfungsi sebagai pengindah atau peningkat rasa kesukaan. Contoh karya seni rupa murni adalah lukisan dan patung. Contoh karya seni rupa murni lukisan. Contoh karya seni rupa murni patung. Seni rupa terapan. Seni terapan adalah karya seni selain sebagai elemen estetis juga memiliki fungsi atau nilai kegunaan. Karya seni rupa terapan dinamakan juga dengan karya seni aplikatif, yaitu suatu karya seni yang dapat diaplikasikan dan memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis seni rupa terapan. Seni bangunan atau arsitektur. Seni bangunan atau arsitektur merupakan seni rupa terapan yang berupa tempat tinggal, tempat ibadah, kantor, dan sebagainya. Seni rupa dekorasi. Seni rupa dekorasi merupakan seni rupa terapan yang biasa digunakan untuk menghias sebuah ruangan. Seni rupa dekorasi ini sering kita jumpai dalam acara pernikahan, pertunjukan, pameran, dan lain sebagainya. Seni ilustrasi. Seni ilustrasi adalah suatu gambar atau foto yang berfungsi untuk menjelaskan suatu naskah. Hal ini sering digunakan dalam buku-buku pelajaran sekolah. Dengan adanya gambar atau foto ilustrasi, pembaca bisa lebih terbantu untuk memahami naskah tersebut. Seni kriya terapan. Seni kriya terapan merupakan karya seni kerajinan yang memiliki fungsi untuk kepentingan praktis. Karya seni kriya ini termasuk dalam karya seni rupa 3 dimensi. Seni grafis. Karya seni grafis terapan merupakan karya seni yang memiliki fungsi sebagai media atau alat komunikasi.
Berdasarkan dimensinya, di dalam seni rupa terbagi menjadi dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang hanya dinikmati dari satu arah. Seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi adalah bentuk karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang atau satu sisi saja. Teknik pembuatan karya pada karya seni rupa 2 dimensi. Pertama, teknik plakat. Teknik melukis dengan memakai cat minyak, cat akrilik, atau cat poster dengan goresan yang tebal supaya mendapatkan hasil yang pekat dan padat. 2. Teknik transparan. Teknik melukis seni rupa menggambar dengan memakai cat air, sapuan warna halus tipis agar hasil tampak seperti transparan. 3. Teknik kolase. Teknik yang memberikan hasil lukisan yang abstrak atau realis karena terbuat dari potongan-potongan kertas yang ditempel dengan lem. 4. Teknik 3M, menggunting, merekat, menempel. Teknik yang merupakan proses manipulasi lembaran kertas yang akan menjadi suatu bentuk seni rupa 3 dimensi. 5. Teknik linear. Teknik untuk menggambar objek dengan menggunakan pola garis dari pena ataupun pensil. 6. Teknik blok. Teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan menggunakan satu warna saja. 7. Teknik arsir. Teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan pulasan garis menyilang atau sejajar dengan memakai pensil atau pena. 8. Teknik Dussel. Teknik yang digunakan untuk membuat gelap terang pada objek yang dilukis dengan goresan-goresan miring menggunakan pensil. 9. Teknik pointillis. Teknik ini adalah teknik untuk menghitamkan suatu objek lukis dengan beberapa titik-titik yang ada. 10. Teknik akuarel. Teknik ini adalah teknik untuk menutup objek lukis yang dilakukan dengan menyapu cat cair secara tipis. 11. Teknik mozaik. Teknik melukis dengan cara menempelkan benda-benda 3 dimensi. 12. Teknik menganyam. Teknik untuk menumpang tindih dan juga untuk menyilang bahan-bahan yang ada sehingga menghasilkan karya seni anyaman. Unsur seni rupa 2 dimensi. Pertama, titik. Kedua, garis. Ketiga, bidang. Keempat, bentuk. 5, tekstur. 6, warna. 7, gelap terang. Dan ke-8 adalah ruang atau kedalaman. Jenis dan contoh seni rupa 2 dimensi. Pertama adalah seni lukis. Lukisan adalah karya seni rupa 2 dimensi pada sebuah permukaan seperti kanvas atau kertas. 2. Seni fotografi. Seni fotografi adalah cara memperoleh gambar dengan alat berupa kamera, handycam, dan sebagainya. 3. Seni grafis. Seni grafis yang dalam pembuatannya menggunakan teknik cetak di atas bidang datar, misalnya kertas atau kain. Melalui teknik tersebut, seniman dapat menghasilkan karya yang sama dalam jumlah banyak. 4. Kaligrafi. Kaligrafi adalah seni artistik tulisan tangan berbahasa Arab. Dalam proses pembuatannya, kaligrafi merupakan suatu bentuk utama ekspresi seni dalam konteks keagamaan dan juga berbagai jenis budaya Islam. 5. Karikatur. Karikatur adalah gambaran konkret suatu objek di mana objek tersebut dibuat dengan cara melebih-lebihkan. 6. Seni mozaik.
Seni mozaik yang dalam pembuatannya dengan menyusun suatu benda yang dijadikan bahan seperti pecahan kaca, serpihan kayu, kulit telur, keramik, dan benda lainnya membentuk suatu yang menyerupai wujud tertentu dan memiliki nilai estetis yang tinggi. 7. Seni batik. Batik yang dalam pembuatannya menggunakan teknik canting dan printing. Seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dapat kita nikmati dari berbagai arah. Seni 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Fungsi karya seni 3 dimensi. Menurut jenis kebutuhannya yaitu 1. Fungsi individu. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan emosional maupun kebutuhan fisik seseorang yang hanya dapat digunakan, dimanfaatkan, maupun dinikmati oleh pembuatnya sendiri. 2. Fungsi sosial, yaitu digunakan sebagai sebuah karya yang dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat dalam kaitannya dengan rekreasi dan komunikasi sosial. Fungsi karya seni 3 dimensi menurut manfaat dan kegunaannya, yaitu 1. Fungsi sebagai sarana hiasan, memiliki manfaat untuk memperindah suatu lokasi ataupun tempat yang dapat dirasakan secara langsung oleh orang yang berada di sana maupun tempat tersebut. 2. Fungsi sebagai sarana peringatan, yaitu untuk memperingati suatu peristiwa maupun tokoh tertentu. 3. Fungsi sebagai sarana komunikasi, yaitu untuk mengungkapkan gagasan maupun memperkenalkan sesuatu kepada masyarakat. 4. Fungsi sebagai sarana rekreasi, yaitu untuk menerangkan perasaan, mengurangi kesedihan, dan menghilangkan kepenatan. 5. Fungsi sebagai sarana religi, yaitu sebagai sarana untuk kegiatan religius oleh sekelompok agama tertentu. 6. Fungsi sebagai sarana artistik, yaitu untuk mengekspresikan perasaan maupun apresiasi seni rupa pembuatnya tanpa tujuan komersial. Bahan dan media karya seni rupa 3 dimensi. Bahan dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi antara lain 1. Bahan lunak, yaitu kertas, karton, styrofoam. 2. Bahan liat, yaitu tanah liat, gips, lilin, dan plastisin. Ketiga, bahan keras, yaitu batu, logam, dan kayu. Alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi antara lain alat acuan berbentuk cetakan dipakai apabila menggunakan teknik cor. Lalu kayu dipakai untuk membutsir, kawat dipakai untuk membutsir, alat pahat, martil dipakai untuk membuat pahatan atau patung, gunting, pisau, silet, amplas, bor, dan lain sebagainya. Teknik yang dapat dipakai untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi. 1. Teknik aplikasi, yaitu untuk membuat karya seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam hiasan kain yang sudah dibentuk seperti binatang, bunga, dan sebagainya. 2. Teknik mozaik, yaitu untuk menggambarkan bentuk geometris tertentu. Bentuk geometris ini digunakan untuk mengganti bahan pewarna. 3. Teknik merakit. Teknik merakit digunakan dengan cara menyambungkan beberapa potongan bahan. 4. Teknik pahat. Teknik pahat digunakan dalam membuat karya seni rupa dengan
membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan sehingga membentuk suatu karya seni. Biasanya, teknik ini menggunakan pahat, martil, kikir, dan sebagainya. 5. Teknik cor. Teknik cor adalah cara untuk membuat karya seni dengan menuangkan benda cair ke dalam suatu cetakan yang sudah dibuat. Bahan yang digunakan antara lain semen dan campuran lainnya. Contoh-contoh karya seni 3 dimensi. 1. Patung. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi figuratif dan non-figuratif. Figuratif adalah jenis patung yang memiliki bentuk alami seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan non-figuratif yaitu jenis patung yang dibuat berbeda dengan bentuk aslinya. Berdasarkan jenisnya, patung dibagi menjadi zone de Bos dan relief. Zone de Bos adalah jenis patung yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari sebelah kanan dan kirinya. Jenis ini biasanya menempel pada suatu sisinya. Relief. Relief adalah jenis patung yang menempel pada dinding. Biasanya dibuat untuk menggambarkan suatu adegan dalam cerita. 2. Seni kriya. Kriya termasuk salah satu seni rupa 3 dimensi karena memiliki volume. Kriya adalah karya seni rupa yang memanfaatkan keterampilan tangan. Seni kriya memiliki beberapa jenis, yaitu seni kriya tekstil, seni kriya keramik, seni kriya logam, seni kriya kayu, seni kriya batu, dan seni kriya kulit. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam membuat karya seni kriya, yaitu teknik pahat atau ukir, teknik butsir, teknik batik, teknik tenun, teknik anyaman, dan teknik bordir. 3. Seni keramik. Seni rupa keramik termasuk salah satu cabang seni yang bersifat tradisional hingga kontemporer. Fungsinya sebagai kerajinan dengan menggunakan bahan baku tanah liat dengan proses pembuatan antara lain butsir, pilin, dipijir, hingga pembakaran dan glasir. 4. Seni arsitektur. Seni rupa 3 dimensi dengan cara merancang bangunan mulai dari makro seperti perencanaan kota hingga tingkat mikro seperti desain perabot dan desain produk. Seni audiovisual. Seni audiovisual adalah karya seni yang berkaitan dengan apa yang bisa kita dengar dan apa yang bisa kita lihat. Contohnya adalah karya seni tari dan karya seni drama. Definisi tari menurut para ahli. Pertama, menurut Sudarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Setiap bagian tubuh, lambaian lengan, gerak dari torso atau kepala, atau gerak-gerak dari tungkai atau kaki. Sejarah tari Indonesia. 1. Zaman masyarakat primitif. Zaman masyarakat primitif ini dibagi lagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Tari-tarian pada masa itu mempunyai sifat magis atau sakral. Bentuk tariannya masih sederhana yang berupa gerakan-gerakan tangan, kepala, serta depakan-depakan kaki. 2. Zaman masyarakat feodal. Pada zaman Indonesia Hindu dimulai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu yang tertua, yaitu Kutai di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, Sriwijaya di Sumatera Selatan, Mataram kuno di Jawa Tengah,
Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur, Singosari di Jawa Timur, Majapahit di Jawa Timur, dan Pajajaran di Jawa Barat. 3. Zaman masyarakat modern. Pada masa ini, sekat-sekat suku bangsa maupun hubungan antar negara menjadi terbuka. Oleh karena itu, pada masa ini lahir tari-tarian kreasi baru, baik yang bercirikan campuran dua suku atau lebih, maupun mengandung ciri-ciri tarian dari luar negeri. Beberapa tarian yang monumental yang muncul pada saat ini yaitu Sendra Tari Ramayana di Prambanan. Jenis-jenis tari yaitu 1. Tari tradisional. Tari tradisional adalah suatu tarian yang menggabungkan semua gerakan yang mengandung makna tertentu. Gerakan pada tari tradisional sudah baku dan sudah tidak bisa diubah. Bentuk tari. Bentuk tari terbagi menjadi 1. Bentuk tari tunggal, 2. Bentuk tari berpasangan, dan 3. Bentuk tari kelompok. Unsur-unsur seni tari. Yang pertama adalah gerak. Gerak adalah proses perubahan berbagai anggota tubuh dari satu posisi ke posisi yang lain. Gerak dalam tari tidak hanya terbatas pada perubahan posisi berbagai anggota tubuh, tetapi juga ekspresi dari segala pengalaman emosional manusia. Yang kedua, musik atau iringan, yaitu suatu komposisi musik yang didesain khusus untuk mengiringi, memperkuat ekspresi, memberi ilustrasi, dan membingkai suatu garapan tari. Yang ketiga adalah tata rias. Istilah tata rias berasal dari tata yang berarti membentuk atau melukis muka agar sesuai dengan tema atau karakter tari yang dibawakan. Fungsi rias dalam tari adalah memperkuat imaji penonton tentang peranan tari yang dibawakan. Keempat, yaitu tata busana. Tata busana adalah segala aturan atau ketentuan mengenai penggunaan busana atau kostum dalam tari. Fungsi kostum dalam tari yaitu membentuk imaji sesuai dengan peranan yang dibawakan. Antara rias dan kostum harus saling menguatkan. Yang kelima yaitu properti. Properti merupakan perlengkapan dalam tari. Properti kadang-kadang digunakan sebagai aksesoris penari. Yang keenam adalah tata pentas. Penataan pentas sehingga sesuai dengan tuntutan adegan yang berlangsung. Tempat pentas bisa bermacam-macam bentuk. Misalnya berbentuk panggung, pendopo, dan lingkaran. Fungsi dan peranan tari. 1. Tari sebagai sarana upacara. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling tua. Tari yang dipergunakan untuk upacara keagamaan banyak dijumpai di Bali. Jenis tari yang fungsi utamanya dipergunakan untuk upacara adat dan keagamaan dikenal dengan nama tari upacara. 2. Tari sebagai hiburan atau pergaulan. Jenis tari hiburan fungsinya adalah untuk menghibur. Jenis-jenis tarian ini bisa dikenal dengan nama tari pergaulan atau tari hiburan. 3. Tari sebagai tontonan atau pertunjukan. Tari pertunjukan adalah suatu tarian yang disusun dengan tujuan utama untuk pertunjukan atau tontonan. Jenis tarian ini paling banyak dijumpai di masyarakat. Contohnya adalah tari ngremo dari Jawa Timur. Seni teater. Pengertian teater. Secara etimologi, kata teater berasal dari bahasa Inggris yaitu theater. Dari bahasa Prancis yaitu théâtre dan dari bahasa Yunani yaitu theatron, yang artinya tempat untuk menonton.
Sedangkan pengertian teater secara luas yaitu suatu proses pemilihan sebuah teks atau naskah, penafsiran, penyajian, penggarapan atau pementasan, dan proses pemahaman atau penikmatan yang berasal dari publik atau pirsawan. Sejarah teater. Seni teater muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi di daerah Yunani. Teater dulu digunakan untuk mereka melakukan upacara keagamaan. Pada saat itu, pentas teater dilakukan pada sebuah gedung bernama teatron. Di Indonesia, sebenarnya seni teater telah lama muncul yang dapat dilihat pada zaman Wali Songo, terutama Sunan Bonang. Beliau menerapkan pertunjukan wayang kulit dalam menyebarkan agama Islam agar para penduduk saat itu tertarik dengan agama Islam. Tetapi pada abad 20, teater Indonesia berkembang pesat menjadi teater modern yang terlahir karena terdapat pencampuran antara teater tradisional dengan teater barat. Unsur-unsur teater. Pertama adalah unsur internal yang terdiri dari skenario, pemeran, sutradara, pentas, properti, dan penataan. Lalu unsur teater eksternal antara lain staf produksi, sutradara, stage manager, dan desainer. Macam-macam teater. 1. Teater boneka. 2. Drama musikal. 3. Teater dramatik. 4. Teatrikalisasi puisi. Dan 5. Teater gerak. Demikian pembahasan mengenai konsep seni. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.